hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, Mujizat terjadi. kemenangan terjadi Saat datang di altarnya. Ya, saudara, pada siang hari ini saya ingin ngomong tentang kasihnya Tuhan dan bagaimana kita itu yang ada
bersama dengan Kristus yang ada di dalam setiap kita, untuk hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Saudara, orang-orang di dunia zaman sekarang itu melihat kasih, melihat cinta itu di dalam sudut pandang yang salah. Orang dengan gampang banget ngomong I love you these days ya. Kita bisa lihat orang dengan gampang ngomong aku cinta sama kamu dengan gampangnya, tapi mereka nggak seberapa mengetahui apa itu kasih, apa itu cinta. Saya kemarin ini, saudara, beberapa hari ini saya mendengar podcast tentang 2 orang couple yang lagi diinterview, dan mereka ngomongin tentang open relationship. Nah, jujur saya waktu dengar kata-kata open relationship, saya tuh kayak pernah dengar dulu pas waktu zaman-zamannya Friendster. Saya dulu punya Friendster, saya nggak tahu apakah saudara paham saya tentang Friendster ya. Kalau generasi Z itu kayak Gen Z udah pasti nggak tahu, karena mereka pasti udah nggak ngerti apa itu Friendster. Tapi dulu saya punya Friendster, saudara, jadi kayak sosial media gitu, dan di Friendster ini kita bisa taruh status. Jadi kalau misalnya masih jomblo, kita bisa taruh status single. Kalau yang pacaran bisa taruh status in a relationship. Yang married bisa taruh status married gitu ya. Terus ada juga satu lagi, statusnya itu open relationship. Tapi waktu itu saya nggak seberapa paham, nggak seberapa apa itu open relationship. Nah, jadi ketika saya lihat podcast ini, saya dengar podcast ini, saya kayak, oh, open relationship kayaknya agak gak familiar gitu ya. Tapi ketika saya dengerin lagi, ternyata wow, saya agak kaget, saudara. Ternyata open relationship itu adalah 2 orang ini berada di dalam satu relationship, tetapi mereka itu bisa bebas melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Ya, jadi mereka secara emosional, mereka attach. Ya, mereka mempunyai attachment, mereka memiliki sebuah koneksi, emotionally mereka punya koneksi gitu ya. Tetapi mereka boleh memiliki hubungan seksual sama partner-partner lain, orang-orang lain gitu. Tetapi ketika mereka udah selesai dengan yang lain, mereka balik lagi sama satu sama lain, dan mereka menjalani kehidupan lagi sehari-hari gitu. Tapi kalau misalnya mereka bilang sama satu sama lain, aku kayaknya suka sama dia deh, boleh nggak misalnya aku barengan sama dia, kencan sama dia, boleh. Jadi partnernya itu boleh gitu ya. Jadi agak aneh sih sebenarnya, saudara ya. Tetapi di open relationship ini 2 orang ini harus emotionally attached. Jadi mereka boleh barengan sama orang lain, tapi yang penting kamu jangan sampai jatuh cinta, dan kamu jangan sampai memiliki hubungan di luar, lebih dalam lagi gitu. Jadi mereka secara emosional harus attach to each other gitu ya, maksudnya gitu. Jadi agak aneh sebenarnya, saudara ya. Terus ada lagi istilahnya, ada yang namanya polyamory. Polyamory ini adalah jadi relationship antara jadi mereka juga relationship antara 2 orang gitu, tetapi mereka bisa memiliki hubungan dengan banyak orang. Jadi kalau yang open relationship tadi, mereka tetap balik lagi berdua gini, emotionally attached. Tetapi kalau yang polyamory, mereka bisa emotionally attached sama banyak orang. Jadi bayangin, mereka bisa jatuh cinta sama banyak orang gitu ya, saudara ya. Mungkin sama konsepnya seperti poligami gitu ya. Poligami kan, tapi bedanya poligami sama polyamory adalah poligami itu udah menikah secara sah di mata hukum gitu ya, dan mereka bisa memiliki poligami itu suami yang memiliki 4 istri maksimal ya. Nah, polyamory ini adalah hubungan yang mereka bisa memiliki banyak sekali partner gitu. Jadi saya juga agak bingung sih, saudara. Jadi konsepnya tuh, orang itu memiliki definisi, memiliki teori tentang hubungan, tentang cinta, itu sangatlah doesn't make sense buat saya ya. Dan saya percaya bahwa mungkin mereka yang berada di dalam relationship ini, mereka mungkin punya kepahitan, atau mungkin punya trauma, atau mungkin nggak punya pengharapan di dalam sebuah hubungan, sampai akhirnya mereka masuk ke dalam hubungan yang seperti ini, dimana mungkin udah nggak punya trust lagi ya, udah nggak punya
kepercayaan satu sama lain lagi, atau gimana gitu, saya juga nggak ngerti saudara. Nah, tapi kita bisa tahu saudara ya, kalau kasih yang Tuhan berikan untuk setiap kita itu punya standarnya. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Ketika Dia mengasihi kita, Dia itu setia sama kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Dan Tuhan juga bilang sama kita bahwa kita mempunyai pasangan satu sama lain dan setia. Dan juga Tuhan juga nggak menyukai yang namanya perceraian. Ya saudara, oleh karena itu Tuhan memiliki kasih yang setia. Tuhan memiliki kasih yang setia untuk setiap kita. Sampai Dia setia sampai mati. Setia sampai Dia harus disalibkan mati agar kita dapat hidup. Ya, itu adalah kasih Tuhan. Dan saudara, hari ini kita mau belajar ya saudara tentang kasihnya Tuhan. Apa sih definisi kasih menurut Tuhan itu apa? Dan Tuhan itu memberikan kita guidelines bagaimana kita tuh bisa menghidupi kasih Tuhan secara otentik, secara tulen, secara murni, seperti Kristus mengasihi kita. Sama-sama kita mau baca saudara, kita mau belajar ya saudara tentang kasihnya Tuhan. Kita baca di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 10. Ini agak banyak saudara ayatnya, tetapi kita mau sama-sama membaca ayat ini karena ayat ini memiliki pemahaman yang sangatlah mendalam tentang kasih Kristus. Yuk sama-sama kita membaca di ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berbicara dengan segala bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang menggaung dan canang yang gemerincing. Saudara, sekalipun aku dapat berbicara dengan segala bahasa manusia, itu berarti bahasa-bahasa dunia ya, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, ya pokoknya semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Saya nggak tahu tuh bahasa malaikat tuh seperti apa ya saudara ya, mengetahui bahasa malaikat. Tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang menggaung dan canang yang gemerincing. Di ayat yang kedua dikatakan juga, jika aku mempunyai karunia nubuat, itu berarti dia mempunyai karunia rohani. Jika aku mempunyai karunia nubuat, mengetahui segala rahasia dan seluruh pengetahuan, bahkan mempunyai iman untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku bukan apa-apa. Wow, saudara, ini dikatakan bahwa jika orang ini loh punya karunia rohani sekalipun, bahkan punya iman sekalipun untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku bukan apa-apa. Saudara, ini adalah standarnya kasihnya Tuhan loh. Standar bagaimana kita tuh harusnya mengasihi. Ya, kita baca lagi di ayat ketiga. Sekalipun aku membagi-bagikan segala yang ada padaku untuk memberi makan orang miskin, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, semuanya itu tidak ada gunanya bagiku. Saudara, kita belajar ya saudara, bahwa kasih itu berkorban, kasih itu memberi. Tapi di ayat ini dikatakan bahwa sekalipun aku membagi-bagikan segala yang ada padaku, memberi makan orang miskin, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Saudara, ini bukan berkorban tingkat tertinggi apa coba tuh saudara ya. Ya kan, menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini sama aja seperti kita mati gitu kan. Kita mati menyerahkan nyawa untuk orang lain gitu kan. Loh, kenapa? Kok bisa ya Tuhan ya? Kok bisa? Itu berarti gak punya kasih. Gimana mungkin Tuhan? Ini udah menyerahkan nyawa loh Tuhan. Tetapi kita bisa belajar di sini bahwa ada saudara orang-orang yang bisa melakukan ini semua, bahkan hal-hal yang ekstrim sekalipun, tetapi mereka gak punya kasih. Saudara, tapi ketika kita lihat yang terjadi di dunia ini, memang benar loh saudara. Orang bisa melakukan hal yang sangat ekstrim, tapi tidak memiliki kasih. Saudara, orang-orang itu bisa ya memberi dengan sangat banyak, karena apa? Karena dilihat orang, karena masuk di berita, ya enggak? Wah, saya berani nih nyumbang berapa M gitu. Karena apa? Karena untuk memenuhi egonya mereka. Karena dikenal sama banyak orang. Ya, orang bisa loh melakukannya ekstrim seperti ini, bahkan menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Sangatlah ekstrim.
tapi tidak dilandasi dengan kasih, itu berarti dia melakukannya untuk hal yang lain. Dia mempunyai motif. Ya, bisa saudara, ternyata ya saudara. Oleh karena itu kita bisa belajar gimana kita tuh harus mengasihi saudara. Dan di ayat keempat, 5, 6, 7, 8 itu kita dikasih tahu apa kasih itu sesungguhnya, ciri-ciri kasih itu seperti apa. Kita baca di ayat 4. Kasih itu panjang sabar dan murah hati. Kasih itu tidak iri hati. Kasih tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tidak mudah marah dan tidak mendendam. Ayat 6, dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita dalam kebenaran. 7, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan tabah menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak pernah gagal, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa-bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan dilenyapkan. Sebab pengetahuan kita nggak sempurna, dan nubuat kita juga nggak sempurna. Namun ketika yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna akan dilenyapkan. Saudara, di ayat keempat sampai ayat ketujuh, saudara, kita bisa melihat dan kita bisa belajar lebih lagi apa itu kasih. Kasih itu sabar, panjang sabar, saudara. Ya, jadi kalau kita dites terus-menerus kesabaran kita mempunyai stok sabar yang panjang, saudara ya. Itu artinya kita dipenuhi kasih. Apalagi murah hati, suka memberi, saudara. Ya, kasih nggak iri hati. Kasih tidak membanggakan diri, tidak sombong, itu juga kasih. Dia tidak berbuat yang tidak pantas, tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tidak mudah marah, tidak mendendam. Saudara, kita bisa belajar banyak, saudara, tentang kasihnya Kristus. Kalau kita melakukannya itu dengan kekuatan kita, itu sangatlah susah. Karena apa, saudara? Kita nggak akan mungkin masuk dalam pasti ada aja salah satu yang kita nggak bisa penuhin. Nggak cuma salah satu, saudara. Mungkin ada banyak hal yang kita nggak bisa penuhin. Kayak saya, saudara. Saya masih membanggakan diri, saya masih sombong. Saya juga masih agak mendendam. Apalagi, saudara, saya juga masih gak sabaran, ya gak? Masih mencari keuntungan bagi diri saya sendiri. Ada masih banyak yang saya gak sempurna gitu. Jadi saya masih perlu bimbingan Tuhan. Saya masih perlu diubahkan sama Tuhan. Karena terkadang, saudara, saya jujur, saya ngasih orang itu karena saya ikut-ikutan. Saya ngasih orang itu karena saya ikut-ikutan. Karena di grup orang-orang ngasih semua, ya udah saya ngasih juga karena ya udah deh, saya berkontribusi gitu. Tetapi apakah itu dilandasi oleh kasih atau saya ikut-ikutan aja gitu? Nah, itu adalah sesuatu yang kita bisa pikirkan. Apakah kita melakukan segala sesuatu itu dengan landasan kasih? Saya nggak bilang bahwa kita ini harus dituntut untuk mengasihi. Ya, kita harus dituntut untuk, wah, kalau misalnya ngelakuin sesuatu nih harus bener-bener nih, harus cross check nih, apakah kita tuh dilandasi oleh kasih Tuhan. Kalau enggak, semuanya sia-sia. Saudara, saya nggak mengatakan seperti itu. Tetapi yang saya mau encourage untuk setiap saudara adalah bagaimana kita bisa belajar untuk menghidupi kasihnya Kristus. Karena apa, saudara? Karena kita memiliki Kristus di dalam setiap kita. Dan saya yakin dan percaya kita semakin diubahkan Tuhan. Semakin hari kita semakin mengenal Kristus, dan semakin hari kita dapat mengenal apa itu kasihnya Kristus. Dan kita bisa mempraktekkannya ketika kita mengetahui dan ketika kita mengalami Kristus secara pribadi.
Saudara, saya membacakan ayat-ayat ini itu bukannya untuk ngejudge saudara, kita itu ternyata masih begini, enggak, tapi kita tuh supaya bisa kita cross check, lagi, kita ini nggak sempurna, ya, kita ini nggak sempurna, and it's okay, ya, kita semua dalam proses, kita menjalani proses, semakin hari semakin menjadi Kristus. Nggak ada, kalau misalnya kita semua sempurna, saudara, Tuhan Yesus nggak perlu mati di kayu salib, karena kita semua udah sempurna. Tetapi karena kita perlu Tuhan, kita perlu diubahkan Tuhan. Oleh karena itu, kita nggak pernah bisa hidup tanpa Tuhan, ya. Dan ini adalah standarnya mengasihi untuk Tuhan. Bagi Tuhan, kasih itu kayak gitu, ya. Dan mungkin kita pikir bahwa itu adalah sesuatu yang gak mungkin. Tetapi saudara, ketika kita melihat bahwa Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu, Tuhan bisa mengubahkan hati manusia dengan luar biasa, kita akan terpukau. Yang dulu mungkin gak sabaran, tetapi sekarang jauh lebih sabar. Itu apakah saudara terpukau? Ya, pasti terpukau. Karena gini saudara, mujizat Tuhan itu memang spektakuler. Tapi yang lebih spektakuler lagi itu adalah mengubah karakter seseorang. Itu spektakuler. Karena susah banget manusia itu untuk bisa berubah. Tetapi kalau kita mau diubahkan Tuhan, kita mau menyerahkan diri kita, berserah sama Tuhan. Tuhan, aku masih punya banyak sekali kelemahan, aku masih punya banyak sekali kekurangan. Tuhan, ubahkan aku Tuhan, supaya aku bisa menghidupi kasih-Nya Kristus. Memang kasih-Nya Tuhan itu sangatlah jauh sekali dari standarnya dunia, sangatlah jauh saudara. Orang Tuhan bilang kasihilah musuhmu kok, sedangkan dunia boro-boro, ya kan? Kalau misalnya ada musuh, ada orang yang jahatin kita, wah, harus lapor, wah, harus besar-besarin di sosial media supaya banyak orang tahu kalau dia tuh bejat, ya enggak? Itulah standarnya dunia, itu seperti itu. Tetapi kalau Tuhan bilang kasihilah musuhmu, gimana enggak? Sangatlah tinggi standarnya Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih-Nya Tuhan? Saudara, kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan. Dan statement itu, ayat-ayat yang tadi saya bacakan, itu adalah sebagai reflection, supaya kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang jauh dari kata sempurna. Dan kalau kita mau menjadi seperti dunia, kita bakal jadi acak-acakan, saudara. Kita nggak akan mempunyai standar yang pasti. Kita akan berada di relationship yang sangat-sangat berantakan, nggak ada standarnya. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu persis standarnya ini loh seperti ini. Yes, standarnya tinggi, tetapi nggak ada yang nggak mungkin untuk Tuhan. Dan saya yakin dan percaya setiap kita semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti karakter Kristus. Kita terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan, dan kita terus menghidupi kasih-Nya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Ya, jangan pernah capek dalam prosesnya Tuhan. Dan jangan pernah memandang seseorang itu dengan tatapan yang judgmental. Ya, orang ini kok Kristen tapi kayak gini. Saudara, mungkin setiap orang itu memiliki proses yang berbeda-beda. Kita juga diproses sama Tuhan juga berbeda-beda. Oleh karena itu, biarkanlah Tuhan yang bekerja, dan biarkanlah kasih-Nya Tuhan yang memancar dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Bapa yang baik dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan di dalam setiap langkah, setiap momen kehidupan kami. Kami gak bisa hidup tanpa-Mu. Dan kami percaya Bapa, Engkau yang mengubahkan setiap kami. Dan kami percaya bahwa
karakter kami semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti karakter Kristus. Tuhan, biarkanlah lewat kehidupan kami banyak orang dapat mengenal nama Tuhan Yesus, dan kehidupan kami dapat memberkati banyak orang, menjadi terang dan garam untuk orang lain. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan mereka, berdoa untuk pemulihan tubuh mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan setiap kami. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami, setiap kami yang mungkin sedang bergumul dalam perekonomian, keuangan, mungkin bergumul dalam usaha pekerjaan kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau yang berada bersama dengan kami, dan Engkau yang sanggup untuk melakukan segala perkara kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Yahweh Yireh yang menyediakan segala apapun yang kami butuhkan. Dan kami percaya ada terobosan finansial dalam kehidupan kami. Kami diberkati untuk memberkati banyak orang. Dan kami percaya, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami. Berdoa untuk setiap anak-anak kami, setiap pasangan kami, orang tua kami, mertua kami. Tuhan, kami berdoa untuk perlindungan Tuhan ada bersama dengan mereka, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan mereka, dan ada pemulihan di dalam setiap relationship dan hubungan yang rusak. Kami percaya gak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan kami percaya keluarga kami, keluarga yang bahagia, keluarga kami dipulihkan, keluarga kami melihat kebaikan Tuhan, dan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kasih Kristus senantiasa memenuhi kami, dan kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, bimbing kami dalam kebenaran-Mu, dan pada akhirnya kami ingin mengangkat tangan kami menerima berkat dari Bapa Yahweh, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menuntun membimbing kami mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya doa ini sudah dijawab Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara semua yang sudah mengikuti doa siang kita. Jangan lupa makan siang saudara ya. Dan saya ingin mengencourage setiap saudara semua untuk terus mengikuti program-program di YS Media ya. Saksikan terus, ada banyak varian-varian program yang ada di YS Media. Saudara bisa pantengin terus, dan biarkanlah kita terus bertumbuh di dalam iman dan di dalam kebenaran Tuhan ya. Saya ingin mengucapkan selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebas.